sudah tidak asing lagi, sudah sering kita berdiskusi melalui webinar IKKS ini. Silakan, Datuk Febri. Protes. Terima kasih. Sebelum kami mulai, kami mau cek sound dulu nih, Bang Aprian. Apakah bisa didengar dengan jelas? Bisa, tapi agak kene, Bang. Mungkin volumenya kurang godang atau Volumenya kurang. Ya tuh, dete. Volumenya mungkin tuh. Volumenya. Itu lah jole tuh. Ya, dah jelas. Dah jole. Itu lah jole tuh. Itu lah godang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sairing balam jo barobah lalu balak mandi. Sairing salam dengan sombah lalu salam kembali. Disusun jarinan 10 sombah jo simpua mairingi. Dek takui kato ta salah, dek suko kato ta dorong. Kato kok salah dek menyobui. Rundiang kok sosek menyampaikan. Bodi maaf ambo dengan jari ta susun. Kajire tobang ramo-ramo, ngok mencongkam lidi sogal terjatuh lalu ke tanah. Kete indahkan disebut namu, godang indahkan disanjung golar, sombah jatuh ke tanah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, dan berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kuantan Singingi, Datuk Bapak Dr. Andus Haji Suhardiman Ambi, dan Datuk Panglima Dalam, sekaligus sebagai Ketua Dewan Presidium pendiri Limbaga Adat Nogori Kabupaten Kuantan Sungi. Yang kami hormati juga Ketua IKKS Pekanbaru beserta pengurus serta seluruh sanak saudara yang tergabung dalam forum komunikasi Ikatan Keluarga Kuantan Singingi se-Indonesia dimanapun berada. Kami mengucapkan terima kasih sudah diminta sebagai narasumber dalam diskusi kita pada pagi menjelang siang itu dengan tema diskusi publik atau fokus group discussion tentang konflik penguasaan lahan perkebunan antara perusahaan dengan masyarakat di Kuantan Singingi. Mungkin Bapak-bapak hadirin peserta webinar, posisi Ambo kini berada di kantor Lembaga Adat Melayu di Singejoriang, dan di kiri kanan Ambo pun turut hadir penghulu datua, ini yang baju putih ya. Assalamualaikum. Ya. Sebelah kiri Ambo iko orang tua kita dari Kenegrian Penai, Bapak Saipul, datua penghulu muda. Sebelah kiri, kemudian di kanan Ambo dari Seberakun juga, ini salah satu Monti di Seberakun, Monti Balang, dan sebelah kanan sekali itu penghulu di Kenegrian Benai, Datuk Penghulu Sultan. Jadi tadi sudah panjang lebar, mulai dari Kepala Desa Titian Modang, Pak Nasrun,
sekaligus beliau juga pengulu di Kenegara Eropa, Datuk Sinaru Batua, ataupun di masa lampau Datuk Sinaru Batua itu adalah Datuk Fobo, Kurang Godang di Kuantan Sengingi, yang namanya sudah hilang di telan zaman. Kemudian tadi sudah Pak Wakil Bupati dengan semangatnya yang cukup kita apresiasi sudah menyampaikan apa-apa rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kuantan Sengingi. Kemudian terakhir tadi Kanda Meksasai Indra sudah menyampaikan kajian singkat secara akademis, secara ilmiah menurut pandangan ilmu hukum. Apa langkah-langkah yang harus diambil dan penyelesaian terbaik seperti apa. Dan kami mungkin lebih banyak bicara penyelesaian masalah menurut adat kita. Menurut adat yang berlaku di negara kita. Tapi sebelum kami menyampaikan itu, mungkin ada perlu kami jelaskan secara ringkas tentang Nogori Kuantan. Konsep Nagori itu atau yang Jonji Buwe Nagori itulah ada dahulunya. Titik awalnya adalah Nagori Batunggui Badulu Bakudian. Nagori ko dihuni Badulu Bakudian. Balain tumpak, balain rumpun. Setelah itu barulah Nagori Baporompek suku atau Nagori Baporompek sului. Tobiang ditingkek dengan Jonji. Foto di Ramba Jemupokat. Koto Baporompek sului. Kemudian Nagori kita Kuantan, kita tinggalkan dulu Sengingi, Antau Sengingi. Kuantan kita baca dulu. Nagori kita Kuantan itu telah melintasi zaman dan sudah terbukti aturan adat berhasil berjaya di masa lampau mengatur tatanan kehidupan Bamamak Bakamanakan Bakampung Banagori. Begitu Indonesia merdeka, kekuasaan adat sepenuhnya diserahkan kepada negara. Nah, disinilah letak persoalannya. Apapun siapapun yang berinvestasi di Kabupaten Kuantan Sengingi yang mengizinkan adalah negara. Yang memberi izin itu negara. Selama itu kita disibukkan berurusan dengan Duta Palma Nusantara, dengan RAPP, dengan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi. Sementara yang memberikan izin itu adalah negara. Tak basuorwe dengan itu. Selanjutnya baru kami mencoba bagaimana apa klasifikasi permasalahan itu menurut adat. Boleh keluar. Klasifikasinya bagaimana? Itulah disebut di undayan adat kusui, ado dan kusui. Setidaknya ada 3. Setidaknya mungkin ada yang lain nanti. Tapi setahu ambo, wari nama Jawa, pisoko nama Teriboto, setidaknya ada 3 persoalan menurut adat. Apa yang 3 itu? Nan pertama kusui bonang. Kusui bonang dicari ujung jepangkalnya. Yang kedua, kusui bulu ayam. Kusui bulu ayam penyelesaiannya bapak paruah dan menyudahi. Dan ketiga, kusui sarang tempuo.
Sarang tempuh kusui yang tak bisa diselesaikan, api namanya menyudahi. Dipanggang baru kan selesainya. Kemudian yang kedua, bagaimana konsep penyelesaian masalah menurut adat? Nah, dari tiga klasifikasi permasalahan tadi, tiga klasifikasi 6 kusui tadi, bagaimana persoalannya menurut adat? Kita identifikasi dulu persoalan perusahaan dengan masyarakat adat, Cucung Kemanakan kita, itu persoalannya jenis apa? Kusik-kusik bonang kok, kusik-kusik bulu ayam kok, atau lah kusik-kusik sarang tempur? Kalau Ambo mau analisa, yang kini mencuat kembali persoalan Duta Palma, itu baru kusik-kusik bonang. Tentu kita hidup bernegara dengan landasan konstitusi dan dasar 45 dan dasar negara Pancasila. Kita sebagai orang adat harus menselaraskan itu. Jadi persoalan Duta Palma atau persoalan perusahaan lain yang sudah diberikan izin di negara, baru kusik-kusik bonang. Menurut adat ada dalam penyelesaiannya. Kalau kusik-kusik bonang di mana? Dicari ujung ke pangkalnya. Nah, seperti apa dulu awalnya? Pangkalnya kita cari. Mungkin tuan-tuan yang di Pekanbaru atau Pak Wagub dengan pemerintahan coba cek kembali titik pangkalnya dulu. Mbak undain orang adat kato dahulu, kato ditopei, kato kemudian, kato dicari. Nah, persoalan yang muncul hari ini adalah kato kemudian. Kato dahulu, kato ditopei itu seperti apa dulunya perjanjian awal? Kita tengok. Tapi kok kan heboh kita dengan persoalan-persoalan yang terjadi hari ini dan kita tengok ke pangkal, ya tidak akan selesai-selesai. Kita bak pintal-pintal lagi di bonaman kusui. Kita tidak boleh ke pangkalnya. Nak kita cari pangkalnya. Makanya pangkal bagaimana pengurusan HGU awalnya dulu? Seperti apa? Dan Ambo yakin ketika HGU awal ada di antara pendahulu-pendahulu kita, mudah-mudahan masih hidup, yang menandatangani HGU ini berdiri izin, setidaknya izin lokasi. Tidak akan mungkin dikangkangi nenek mama di zaman dahulu, pasti ada yang menandatangani. Yakin sampai izin lokasi dari kepala desa, dari camat. Nah, di kepala desa itu menandatangani izin lokasinya itu mesti melalui persetujuan nenek mama. Tidak akan bisa surang-surang. Cari pangkalnya. Kapan perlu bukakan kepada publik siapa yang memberikan rekomendasi investasi itu dan bagaimana jogi buetnya, bagaimana kato dahulunya seperti itu dulu. Maka di situ kato dahulu, kato ditopei, kato kemudian, kato dicari. Kalau kini kok yang terjadilah kato kemudian, daya berdua, kato kemudian dan kita cari. Bagaimana penyelesaian masalahnya? Kok kusik-kusik bonang dicari ujung dan pangkalnya? Siapa yang akan mencari ujung dan pangkalnya itu? Kalau kita anggap sebagai kusik-kusik bulu ayam, paruh akan menyudahi. Siapa yang akan jadi paruh akan menyudahi? Selama itu kita selalu berbicara masalah, tapi jalan penyelesaiannya tidak tampak. Siapa yang bertanggung jawab dalam penyelesaiannya tidak nampak. Kalau kan disowan ke kami dengan datuk-datuk kan di kampung lah, apa dayo? Apalagi kita berurusan dengan hukum, berurusan dengan peradilan.
Memang beberapa bulan yang lalu dari Lam Riau Kabupaten sudah bertekad untuk menggugat HGU Duta Palma itu di perpanjangan HGU-nya di peradilan. Tapi aku lah boban borek senggulung ndak ado. Datuk-datuk nang di kampung kok boban borek senggulung ndak ado. Kalau boban borek senggulung batu, lagi senggulung mah batu bisa dijual, bisa jadi split, bisa jadi apa kan? Kok boban borek senggulung ndak ado. Itu persoalannya. Maka daripada itu hadirnya salah satu tokoh adat kita, Datuk Panglima Dalam di pemerintahan Kabupaten Kuantan Sengingi. Kami pun dari lembaga adat Melayu beserta datuk-datuk pengulu yang hadir pada hari itu dengan ambo risiko. Kami tompangkan kepada Pak Wabuk sebagai Pak Wakil Bupati, godang harapan kami gitu. Karena kalau dibalikan ke apa? Yang enggak ada. Peluru dah. Kenapa sebut tadi? Boban borek senggulung batu. Boban borek senggulung ndak ada. Itu poinnya. Kemudian yang terakhir. Poin yang terakhir yang akan disampaikan ini terkait apa namanya? Terkait dengan tata kelola penyelesaian masalah menurut adat. Ini maaf nih Pak Wabu. Kalau di segi golan, Panglima Dalam, aku belum ketahui seluk-beluk dari gelar Pak Wabu. Tapi dari namanya saja itu adalah Panglima. Panglima kok adalah Balang. Kalau bahasa asalnya Panglima itu adalah Om Panglima. Asal katanya Panglima itu adalah Om Panglima. Kalau Datuk Panglima Dalam, menurut persepsi analisa sementara Ambo, itu adalah posisinya Dubal. Dan apa yang dan karakter itu nampak di diri Pak Wabu sebagai Panglima, sebagai Dubal. Buat gue elok kita berpadu-padu dalam artian berbuat baik itu kok berwaspada dan sampai obesi apa namanya obesi yang nak menuju obesi dahanan kemimpo ataupun jowe nak melutiang dalam artian apa ketika siapapun nanti di depan yang akan tampil di depan menyelesaikan persoalan masyarakat adat kita, tanah masyarakat kita dengan perusahaan ataupun yang berada di dalam areal maupun di luar area perusahaan yang bermasalah, harapan kami dari lembaga adat dampingilah gitu. Dampingilah dek datuk-datuk pengulu setempat. Kau nak menyelesaikan masalah si berakun, kau tak pandai pengulu si berakun itu bicara, setidaknya duduk di sana. Ada hal mungkin kalau mau sampaikan, apalagi terkait dengan kasus pembakaran beberapa bulan yang lalu, telah disampaikan di forum itu, kurang etis. Kalau bila-bila Baswo akan mau ceritakan apa sebenarnya nanti. Jadi siapapun nanti dan harapan Ambo dari hasil bincang-bincang, hasil diskusi kita itu adalah nyatanya siapa yang akan di depan didahulukan selangkah, ditinggikan serantiang, nanti menyelesaikan masalah itu. Kalau kami datuk-datuk telah mau sebut tadi. Apabila berhadapan dengan hukum, tidak akan ada orang, tidak akan tolok itu orang, tidak akan tolok dek kami orang. Opan boleh sembunyi batu. Nah, ini mohon kita bersama mencarikan solusinya. Siapa yang akan kita dulukan selangkah, akan ditinggikan serantiang, dan akan mengomandoi
masyarakat kita, uang adat kita untuk menyelesaikan persoalan. Kalau Pak Wagub, Datuk Panglima Dalam, posisinya serba salah. Pak Wagub sudah serba salah. Dia adalah di pemerintah. Kalau pemerintah, berarti dia akan berpandangan netral, akan mengkaji apa persoalan yang terjadi. Tak bisa lupa pemerintah memijakkan mengangkangi pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah. Dalam artian apa? Itu cari solusi yang tepat. Itu bentuk tim. Kapan dulu kita duduk bersama dengan pemerintah daerah. Duta Palma berinvestasi sesuai dengan aturan. Masyarakat menerima hak dari investasi atau mendapatkan kesejahteraan atau mendapatkan imbas pengaruh dari investasi yang dilakukan oleh Duta Palma itu. Bukan memperuncing masalah. Kita tutup jalan, kita tutup itu tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Nah, 1 tahun yang lalu, Menteri ATR, Menteri Agraria dan Tata Ruang sudah menyurati Kepala BPN seluruh kabupaten kota se-Indonesia untuk mengidentifikasi tanah-tanah adat. Dan itu tidak dilakukan oleh BPN Kabupaten Kuantan Singi. Kami sudah menyurati untuk berdoa audiensi dari LAM, tidak direspon. Nah, oleh karena itu, dalam tanah ulayat, penetapan tanah ulayat itu banyak jenisnya. Mulai dari rimbo larangan, rimbo penobangan, pondam pekuburan, tanah peladangan. Itu tanah ulayat semua. Kalau tidak salah, ada 8 jenis tanah adat itu. 8 jenis tanah ulayat itu. Mana yang perlu didahulukan? Kita dahulukan untuk mengakui keberadaan. Mungkin itu dulu Bang Aprian nyokok di Kombang bisa selebar alam, di Kumpal bisa selebar kuku. Tentang Ambo sudah kalam penjelasan atau sombah sekiro itu dahulu. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.